Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin Ibu, boleh wawancara Ibu Ya, sedikit Bu? silahkan. Em, Bu, saya ingin wawancara Ibu tentang bagaimana Ibu sebagai pimpinan sekolah mengambil keputusan atas kasus-kasus yang di dalamnya ada kebajikan-kebajikan begitu Ibu. Selama ini apakah ada kasus di sekolah Ibu yang membuat Ibu dilema untuk membuat keputusan Ibu? Ada, yang cukup banyak. Kasus seperti apa itu Ibu? Mungkin salah satu kasusnya itu ada seorang siswa yang memang anak ini berprestasi di bidang olahraga, itu contohnya silat. Nah, kebetulan silat ini kita kan pakai pelatihnya dari luar. Dan anak ini memang sudah 2 tahun terakhir itu mengikuti kegiatan lomba U2SN dan meraih prestasi di tingkat kabupaten sehingga menjadi perwakilan kabupaten ke provinsi. Tapi pada kegiatan proses pembelajaran di sekolah, anak ini kurang maksimal. Jadi banyak tidak melaksanakan tugas-tugas dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Jadi di saat rapat kenaikan kelas, anak ini termasuk salah satu nominasi siswa yang nilainya itu tidak memenuhi standar untuk naik kelas. Jadi untuk memutuskan ini kami dilema, baik saya maupun teman-teman yang lain itu menjadi sebuah dilema. Kalau kita lihat dari nilai per mata pelajarannya itu dia tidak memenuhi untuk kriteria kenaikan kelas. Di sisi lain anak ini sudah membawa nama baik sekolah di tingkat kabupaten dan provinsi. Jadi di sini kami mengalami dilema bagaimana mengambil keputusan agar tidak merugikan baik itu ke siswanya maupun ke sistem sekolah seperti itu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini Bu, yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini mungkin kami mempelajari dulu bagaimana kasus ini, apa kandungan-kandungan yang terdapat di sana, dan untuk penyelesaiannya ini saya melakukan kolaborasi dengan pihak yang terlibat, itu seperti wali kelas, kemudian guru mata pelajaran yang masuk di kelas tersebut, termasuk juga pembina ekstrakurikulernya. Jadi kita koordinasikan dengan mereka bagaimana perkembangan ini, seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama ada kasus-kasus yang ada dua kepentingan, berarti sama-sama benar begitu ya Bu? Di satu sisi dia berprestasi, di sisi lain di mata pelajaran lain dia tidak lalai gitu ya Bu. Jadi bagaimana Ibu menjalankan keputusan itu Bu? Nah, untuk keputusan yang seperti ini yang sudah kita cobakan, itu memang kita mengadakan rapat dengan majelis guru, kemudian kita menelusuri lebih spesifik, lebih pribadi secara individu tentang kondisi anak ini, mungkin bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana progresnya, dan juga profil anak tersebut. Kita bicarakan, itu bisa kita ambil datanya melalui wali kelas, kemudian dengan guru mata pelajaran yang lain. Setelah data ini kita kumpulkan, kita rapatkan bersama-sama, kita mengambil keputusan dengan guru-guru yang memang bermasalah dengan mata pelajaran guru tersebut. Dan solusi yang pernah kita ambil itu berdasarkan koordinasi dengan guru mata pelajarannya, itu anak ini tetap kita naikkan ke tingkat berikutnya, tetapi dia harus menyelesaikan tugas-tugas yang memang harus dia selesaikan selama semester berjalan. Jadi memang ada dispensasi untuk anak tersebut, tapi tetap kita menanamkan rasa tanggung jawabnya. Dan juga di sini kami berpikir kalau seandainya anak ini kita tinggalkan, ini mungkin akan berdampak kurang baik untuk masa depannya, karena dia punya prestasi. Mungkin dengan prestasi yang satu ini, inilah nanti yang akan mengantarkan dia pada
saat ini mereka belum sadar mungkin ya, atau karena memang dalam proses belajar, jadi memang tanggung jawab kita lah guru-guru yang akan mengarahkan mana yang terbaik untuk anak tersebut. Jadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus-kasus yang seperti itu? Kalau yang efektif mungkin yang pertama itu kita perlu kolaborasi dan kerjasama. Kemudian untuk keputusan-keputusan yang melibatkan beberapa unsur itu memang yang terkait itu memang harus kita libatkan untuk mengambil sebuah keputusan, dan yang terpenting itu keputusan ini tidak merugikan anak dan tetap memihak kepada keberhasilan anak tersebut. Selama Ibu mengambil keputusan, apakah ada tantangannya Bu tentang pengambilan keputusan yang dilema ini Bu? Ada banyak. Ada. Jadi kalau tantangannya itu yang pertama mungkin kita guru itu akan bermacam-macam sudut pandangnya. Mungkin beberapa orang guru yang memang lebih mengedepankan prinsip-prinsip idealisnya, karena anak ini memang nggak bikin tugas. Jadi kalau seandainya dinaikkan juga kelas, berarti nanti akan menyefek kepada siswa-siswa yang lain dan juga sistem sekolah. Itu yang pertama. Kemudian untuk mengantisipasi ini tentunya itu kita harus tetap menuntut tugas dan tanggung jawabnya itu harus ada, dan juga di sini kita harus melibatkan orang tua agar orang tua juga ikut mengontrol kesiapan anak-anak ini. Jadi biar nanti teman-temannya yang lain itu juga tidak terpengaruh ikut-ikutan hal-hal yang negatif yang dilakukan. Ibu, kira-kira di sekolah Ibu yang Ibu pimpin ini, apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema ini, atau pas ada masalah langsung diselesaikan? Mungkin kalau di sekolah ini sebenarnya untuk penyelesaian kasus-kasus yang agak-agak dilema, agak-agak berat, mungkin kita yang pertama itu memang ada yang spontan ketika kasus itu berlangsung, itu langsung kita antisipasi. Tapi di sisi lain itu kita sudah mulai membentuk tim TPPK, itu dimana tim ini terdiri dari orang tua siswa dan guru, jadi tim khususnya di sana. Jadi untuk permasalahan yang agak berat-berat ini, untuk mengidentifikasinya kita memang ada tim khususnya. Jadi untuk menggali lebih dalam lagi tentang penyelesaian kasus-kasus anak di sana, serta untuk mengambil keputusan nanti yang agak berat-berat itu memang kita dengan tim tersebut, kemudian kita pecahkan juga dengan seluruh Bapak Ibu Majelis Guru. Tapi itu secara umumnya ya ketika permasalahan itu terjadi, ketika itulah kita lebih fokus. Di sisi lain kita akan mengadakan sosialisasi atau edukasi kepada anak-anak kita kerjasama dengan Forkopimcan atau instansi terkait. Itu rencananya dalam program sekolah kita lebih maksimalkan. Berarti dalam mengambil keputusan tentu banyak sekali ya Bu yang yang membantu Ibu, yang mempermudah pengambilan keputusan. Apakah selain dari tim tadi, apakah masih ada yang membantu Ibu atau faktor-faktor lain yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Secara umumnya iya. Jadi memang karena kita juga masih baru ya, pengalaman mungkin juga belum terlalu banyak. Jadi untuk pengambilan keputusan ini biasanya Ibu juga berdiskusi dengan orang-orang yang sudah senior. Yang terkecilnya misalnya guru-guru senior yang ada di sekolah kita, karena pengalaman beliau mungkin itu juga sudah lebih banyak. Apalagi kalau ada mantan kepala sekolah juga ada di sini, kita juga melibatkan beliau untuk mengambil keputusan, pandangan-pandangan beliau berdasarkan pengalaman. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan ibu-ibu wakil kepala sekolah, kemudian wali kelas. Untuk pihak ketiga kita juga melibatkan mungkin dari DP2KB, itu ada psikolognya,
atau orang-orang mungkin yang memang sudah kompeten di tingkat kabupaten untuk penyelesaian kasus-kasus yang agak berat, itu memang kita mencari referensi, koordinasi untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Ibu, pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Dari semua sudah beberapa kali Ibu mengambil keputusan, kira-kira apa pengalaman yang bisa Ibu ambil atau pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tersebut, Bu? Pengalaman yang saya ambil, mungkin ada pernah dulu saya mengambil keputusan tentang anak tawuran, di mana di sini saya mengambil keputusan ada anak tersebut yang tetap saya pertahankan di sekolah ini, dan ada anak tersebut yang harus saya pindahkan karena beberapa pertimbangan. Dari pengalaman tersebut, ternyata dengan adanya keputusan, berarti kan keputusannya berbeda ya setiap individu anak, karena memang kadar kesalahan anak itu berbeda. Kemudian setelah kita melakukan praktek segitiga restitusi, waktu itu saya cobakan dengan anak tersebut setelah digali, makanya saya memutuskan berarti anak ini tetap saya pertahankan, anak ini harus saya lepas. Mungkin dengan adanya lingkungan yang baru itu bisa merubah mereka menjadi lebih baik lagi, karena mungkin lingkungan sekolah ini mereka sudah kurang bagus dengan image-nya yang agak udah negatif mungkin bagi guru. Mereka pindah, akhirnya mereka tetap bisa menamatkan sekolah di tempat mereka pindah. Sedangkan untuk anak-anak yang tetap saya pertahankan di sini, yang memiliki kasus yang agak-agak berat tapi tetap dipertahankan mungkin karena beberapa pertimbangan dan keyakinan saya terhadap anak tersebut, insya Allah mereka bisa berubah. Ternyata sampai sekarang setelah mereka sampai di SMA, itu memang etikanya cukup bagus dan ada rasa terima kasihnya sepertinya. Malahan lebih santun pula anak-anak yang pernah bermasalah, kemudian kita beri kesempatan mereka untuk berubah, daripada mungkin anak-anak yang cerdas, yang mungkin mereka memang sebagian ada merasa mereka itu pintar karena diri mereka, bukan karena guru. Dan hal itu membuat saya merasa berhasil untuk menangani anak-anak yang memang bermasalah agak berat. Jadi mungkin kesimpulannya dari apa yang sudah saya lakukan ini, setiap orang itu pasti punya kesempatan untuk berubah, tidak ada yang mustahil. Cuma mungkin itu tidak semuanya, tidak semua mungkin keputusan yang kita ambil ini akan tepat, semua itu ada resikonya. Tapi mungkin ya seperti itulah, memang ada yang berhasil, ada yang memang bukan di sini tempat terbaiknya, memang harus disesuaikan dengan individu anak tersebut. Tapi yang kuncinya memang harus yang terbaik. Keputusan yang diambil itu memang kalau menurut hati saya itu yang terbaik untuk mereka, walaupun mereka tidak harus di sini, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Bu atas pengalaman yang Ibu berikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat juga, pembelajaran juga untuk saya, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya saya berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk mewawancarai Bapak sebagai pimpinan SMK 5 Solo Selatan. Boleh Pak, saya bertanya-tanya sedikit? Boleh, silakan. Jadi Pak, selama ini Bapak sebagai pimpinan sekolah di SMK 5 Solo Selatan ini, boleh Pak sharing-sharing sedikit bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Jadi begini Bu, dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar atau salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada suatu situasi yang benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar
salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin begitu. Iya baik Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kasusnya seperti ini, saya sebagai pimpinan ketika dihadapkan dalam situasi pengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya kemudian beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Iya Pak. Terus Pak, yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini, kemudian saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salahnya. Melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan kemudian merefleksikannya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Apakah ada tantangan yang Bapak hadapi selama mengambil keputusan tersebut, Pak? Kalau menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Apakah di sekolah Bapak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, Pak? Tergantung seberapa mendesaknya dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Pak, faktor-faktor apa yang selama ini yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun melibatkan dewan guru ataupun pihak terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak, pengalaman yang apa yang sudah Bapak Bapak petik pengalaman pembelajaran dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan itu, Pak? Nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin itu, Bu. Pak, terima kasih atas wawancara dan waktunya, Pak, dan juga pengalaman yang sudah Bapak sampaikan. Ya, terima kasih sama-sama Ibu Foni. Semoga sukses dan lancar calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih, Pak.
sudah diberikan kesempatan untuk mewawancara Ibu untuk tugas CGP saya, Bu. Ya, Ini saya ingin mewawancara Ibu tentang bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan yang bijak sebagai pimpinan di TKIT Mahkamah ini, Bu. Apakah Ibu bersedia saya wawancarai, Bu? ya bersedia. Terima kasih ya, Bu. Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, Bu? Dalam mengidentifikasi permasalahan ini ada dua hal yang terjadi, yaitunya bujukan moral dan etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar atau salahnya adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salahnya dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar salahnya adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi yang benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Oh begitu ya, Bu. Jadi Ya. selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebagai pemimpin, ketika kita dihadapkan dalam dua situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitunya kita harus memperhatikan 4 paradigma, dilema etika, prinsip, dan langkah pengujian keputusan. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dengan situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini sering kali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salahnya. Dilaksanakan 3 prinsip revolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan kemudian merefleksikannya. Oh gitu ya, Bu. Terus Bu, selama ini apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu ini? Menurut saya dilemanya etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah bertantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Gitu ya, Bu. Jadi di sekolah Ibu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah atau ketika ada masalah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besar pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak lain saya terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus. Gitu ya, Bu. Berarti itu tergantung nanti seberapa besar masalahnya ya, Bu. Ya, Berarti ada yang langsung diselesaikan di tempat, ada juga jadwalnya ya, Bu ya. Oh, iya. masalahnya. Kira-kira Ibu selama ini apakah ada faktor atau seseorang yang dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, Bu? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan halangan salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga.
Baik Ibu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa pelajaran yang dapat Ibu ambil atau selama Ibu mengambil keputusan dilema etika itu, apa pelajaran yang sudah Ibu dapatkan itu? Nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Begitu ya Bu. Ya. Pak, banyak sekali pengalamannya ya Bu ya. Ibu, terima kasih Bu atas sharing-sharing yang Ibu sampaikan, atas pengalaman Ibu tentang sekolah yang Ibu pimpin ini. Semoga nanti sekolah Ibu menjadi sekolah yang dapat mencapai visi misi sekolah yang Ibu harapkan.